Halo, selamat sore sahabat Altin di mana saja berada. Hari ini ya, saya akan menjelaskan sedikit masih dalam hal tentang kelenturan ya, atau flexibility ya. Kalau di Indonesia kan ada flexibility, fleksibilitas, ada kelentukan, ada kelenturan. Intinya adalah flexibility ya. Ya, hari ini sebagaimana yang saya katakan kemarin bahwa saya akan menguraikan tentang hal-hal yang terkait atau hal-hal yang berpengaruh terhadap faktor kelenturan itu sendiri ya. Jadi kelenturan kita itu kan dipengaruhi oleh banyak hal ya. Hari ini saya akan menguraikan tentang beberapa hal yang mempengaruhi kelenturan. Yang pertama adalah terkait dengan cuaca ya. Cuaca panas atau cuaca dingin itu sangat berpengaruh terhadap yang namanya kelentukan atau flexibility ya. Kalau kita berlatih di tempat yang sangat dingin, juga otot-otot kita menjadi kaku dan tentu saja akan berpengaruh terhadap jaringan-jaringan kita ya, apakah itu otot, apakah itu tendon ya, apakah itu ligamen, ataukah juga jaringan-jaringan ikat kita ya, termasuk di areal-areal sendi. Jadi ketika cuaca yang juga sangat dingin, apalagi dinginnya adalah dingin ekstrim ya, tentu saja kita harus rajin melakukan stretching ya, rajin melakukan peregangan ya, supaya otot-otot kita termasuk sendi, tendon, ligamen itu semua bisa bekerja baik, suhu badan kita meningkat dan bisa menstabilisasi yang namanya fleksibilitas kita ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kekurangan oksigen ya. Jadi faktor kekurangan oksigen itu cukup berpengaruh signifikan terhadap fleksibilitas seseorang. Ya, dalam beberapa penelitian, pengkajian tentang elektrokardiografi itu ternyata bahwa atlet-atlet ya yang tidak melakukan pemanasan dan langsung masuk pada latihan inti itu ternyata bisa mengalami kekurangan oksigen atau yang namanya adalah subendokardial ya, ischemia, itu bisa mengalami kekurangan oksigen itu hingga 70%. Jadi Anda bayangkan saja kalau jantung kita mengalami kekurangan oksigen, maka pembuluh-pembuluh darah di dalam jantung ini mengalami masalah. Di dalam jantung kita sendiri, kita tahu ada pembuluh-pembuluh koroner yang sangat membutuhkan juga oksigen, ya, juga termasuk membutuhkan glukosa dan juga zat-zat lain yang merupakan makanan dari jantung itu sendiri. Dan ketika pembuluh-pembuluh koroner kita ya, atau arteri koroner kita ada di jantung sebelah kiri dan sebelah kanan, ketika itu mengalami masalah, maka kita secara menyeluruh tubuh kita akan mengalami masalah. Dan biasa Anda dengar penyakit terkait dengan jantung koroner itu adalah hal-hal yang terkait dengan bagaimana pembuluh-pembuluh nadi atau pembuluh-pembuluh darah koroner yang ada di seputar jantung itu tidak berfungsi dengan baik. Sehingga kekurangan oksigen terhadap atlet memang salah satu indikatornya adalah mengalami kekurangan tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi ini hasil penelitian ya yang diperoleh sehingga menjadi masukan bagi kita semua bahwa betapa pentingnya sebuah pemanasan ya dalam hal meningkatkan kelentukan tubuh kita ya. Yang ketiga itu adalah persoalan jenis kelamin. Anda tahu bahwa laki-laki dan perempuan ya itu mengalami perbedaan dalam beberapa hal. Katakanlah otot-otot ya, lebih besar otot laki-laki atau lebih besar otot laki-laki daripada yang berjenis kelamin perempuan ya. Perempuan itu unggul dalam unggul dalam kelentukan dan juga lemak tubuh ya.
Kalau laki-laki itu biasanya lebih banyak unggul dalam hal kekuatan, kecepatan, kelincahan, ya. Itu persoalannya. Jenis kelamin dari massa otot, ya, tulang dan seterusnya itu juga ikut mempengaruhi kelentukan daripada seseorang. Jadi ini kalau hasil-hasil penelitian memang sudah membuktikan bahwa anak-anak dan perempuan itu lebih lentuk dari laki-laki dan orang dewasa. Tentu saja ada sejumlah persoalan, ya, mengapa yang tadi sudah saya sebutkan tadi, bahwa perempuan lebih lentuk dari laki-laki, ya, dan ada perempuan yang unggul dalam beberapa hal, juga demikian laki-laki unggul dalam beberapa hal, ya. Jadi kalau terkait dengan massa otot kita, kalau otot kita lebih besar, maka juga dari sisi kekuatan kita unggul, kecepatan kita unggul, ya, power kita unggul, tetapi dalam hal kelentukan kita masih kalah dari perempuan. Yang berikut adalah dari sisi usia, ya. Jadi anak-anak kecil dan orang dewasa itu memiliki perbedaan yang signifikan dari sisi kelentukan, ya. Jadi katakanlah semakin tua seseorang itu akan semakin berkurang kelentukannya. Jadi kalau Anda lihat, Anda waktu usia anak-anak sehingga remaja itu Anda bergerak secara fleksibel, ya, lentuk, bagus. Tetapi setelah kita mulai semakin tua, maka pergerakan kita akan menjadi kaku. Lebih daripada itu, kalau Anda memaksakan diri, maka Anda bisa mengalami cedera. Jadi dulu-dulunya katakanlah seorang atlet taekwondo bisa melakukan tendangan deolojigi secara bagus, ya, melakukan tendangan secara bagus. Tetapi ketika dia sudah tua dan apalagi melakukan pemanasan dengan hanya sedikit saja, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap kelentukan. Dan yang berikut adalah kurangnya gerak. Beberapa penelitian juga menyatakan bahwa orang yang duduk diam saja 15 menit ke atas itu sudah bisa mengalami bertambah kurangnya kelentukan otot itu bisa hingga 50%. Jadi Anda bayangkan kalau kita yang usia 50 ke atas dan kita banyak bekerja di kantor, masih aktif bekerja di kantor, kita duduk di kursi saja dan sambil kita bekerja, itu lebih banyak diam dan mungkin hanya otak dan tangan kita saja yang bekerja. Dan kalau itu terjadi, kita hanya duduk diam 15 menit saja, apalagi lebih, maka kita bisa mengalami kekurangan kelentukan hasil dari latihan kita itu bisa sampai mencapai 50%. Sehingga teman-teman, sahabat Altin di mana saja berada, saya menyarankan kepada Anda semua dan kita semua, jangan lupa meskipun kita berada di kantor, di tempat kerja kita yang kita hanya duduk diam, otak yang bekerja, tangan-tangan karena bekerja di laptop dan segala macam, tapi jangan lupa selalu melakukan, ya, gerakan, entah itu memutar ke kiri, entah itu memutar ke kanan, entah itu gerakan kita ke atas, atau kemudian kita bisa bikin gerakan-gerakan peregangan yang hanya bersifat statis, kita memutar meliuk-liukan badan atau memutarkan badan ke kiri dan ke kanan, itu tentu saja akan sangat membantu Anda untuk kelenturannya bisa kembali stabil dan otomatis Anda bisa bekerja secara baik, ya. Itu adalah pesan saya untuk sahabat Altin di mana saja berada. Terus ikuti saya akan menjelaskan lebih lanjut untuk program-program berikutnya. Salam olahraga, salam sahabat Altin di mana saja berada. Selamat sore.